Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Anggi Nelis Ronalita Lubis dengan NIM 12040326314. Saya berasal dari kelas 2O Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai komparasi fenomena budaya-budaya nasional. Yang pertama ialah komparasi. Komparasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai perbandingan. Sedangkan menurut Winarno Surahman dalam bukunya Pengantar Pengetahuan Ilmiah, ia menyatakan bahwa komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki, lalu membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya. Nah, ada lagi mengenai metode komparasi. Metode komparasi adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik ke dalam konklusi baru. Nah, selanjutnya adalah fenomena. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fenomena dapat diartikan sebagai hal-hal yang dapat dinikmati oleh panca indera dan dapat ditinjau secara ilmiah. Nah, ada 3 pengertian lain nih tentang fenomena. Yang pertama adalah fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera oleh manusia dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah, seperti fenomena alam ataupun gejala. Contohnya, gerhana adalah salah satu ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua adalah fenomena diartikan sebagai sesuatu yang luar biasa atau keajaiban. Nah, yang ketiga ialah fenomena dapat diartikan sebagai fakta atau sebuah kenyataan. Contohnya, peristiwa itu merupakan sejarah yang tidak dapat diabaikan atau tidak dapat dilupakan. Selanjutnya adalah budaya. Kebudayaan sendiri dapat dibagi menjadi 3 macam dilihat dari keadaan dan jenis-jenisnya. Yang pertama adalah hidup kebatinan manusia, yaitu yang dapat menimbulkan tertib damainya hidup masyarakat dengan adat istiadatnya yang halus dan juga indah. Tertib damainya pemerintahan negeri, tertib damainya agama atau ilmu kebatinan dan juga kesusilaan. Yang kedua, angan-angan manusia. Ini dapat diartikan yaitu yang dapat menimbulkan keluhuran bahasa, kesusastraan dan juga kesusilaan. Nah, yang selanjutnya ialah kepandaian manusia yang menimbulkan macam-macam kepandaian, baik itu tentang perusahaan tanah, kerajinan, pelayaran, perniagaan, hubungan lalu lintas, ataupun beraneka ragam kesenian, dan tentu saja hal itu bersifat indah ataupun halus. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh komparasi fenomena budaya-budaya nasional. Yang pertama ialah kebudayaan barat di Indonesia atau kebudayaan teknologi modern. Kebudayaan teknologi modern sendiri ialah anak dari kebudayaan barat. Yang saya lihat, sudah semakin banyak anak yang menjadi dewasa dan memperoleh masukan non-barat. Misalnya saja dari Amerika maupun Jepang. Kebudayaan teknologi modern ini sendiri bersifat kontradiktif, yang dalam artiannya ia bebas nilai, netral, bisa dipakai atau tidak, dan pemakaiannya tidak mempunyai implikasi ideologis ataupun juga keagamaan. Nah, yang kedua yaitu kebudayaan modern tiruan. Kebudayaan modern tiruan ini sendiri berwujud dalam lingkungan yang tampaknya mencerminkan kegemerlapan teknologi tinggi dan kemodernan. Tetapi sebenarnya hanya mencakup pemilikan simbol-simbol lahiriah saja. Misalnya, kebudayaan lapangan terbang internasional, kebudayaan supermarket ataupun mall, dan kebudayaan Kentucky Fried Chicken ataupun KFC. Yang ketiga yaitu kebudayaan-kebudayaan barat. Nah, kita seringkali nih keliru apabila budaya blasteran kita samakan dengan kebudayaan barat modern. Hal ini tentu saja sangat berbeda. Kebudayaan blasteran itu memang produk kebudayaan barat, tetapi bukan hatinya, bukan pusatnya, bukan kuncinya, maupun bukan vitalitasnya. Ia mengancam kebudayaan barat seperti ia mengancam identitas kebudayaan lain. Italia, Prancis, Spanyol, Jerman, bahkan barangkali Amerika Serikat pun masih mempertahankan kebudayaan khas mereka masing-masing dan tidak melakukan perubahan. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai kebudayaan barat yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu kebudayaan dari Cina yang ada di Indonesia.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadine Karim bercerita soal aspek kebudayaan yang ada di Republik Indonesia kebanyakan terpengaruh dari budaya Cina. Baik itu dimulai dari kuliner hingga pakaian di Indonesia sangat terpengaruh dari kultur Cina. Kebudayaan dari Cina yang sangat terlihat yaitu dari segi kulinernya. Kebanyakan kuliner yang ada di Indonesia asal muasal sejarahnya dari Tiongkok ataupun Cina daratan, seperti bakso, empek-empek, dan olahan mie lainnya yang kita ketahui sebagai khas Indonesia, namun sebenarnya ia adalah khas makanan dari Cina. Namun, kemudian dikembangkan dan diperbaharui lagi oleh orang-orang Indonesia menjadi lebih cocok dengan lidah masyarakat Indonesia. Tidak hanya dari segi kuliner, ada juga beberapa kata resapan dalam bahasa Cina yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lo dan gue. Nah, kalian pasti mikir nih, masa iya sih gitu? Kata lo dan gue berasal dari Cina, bukannya dari Betawi ya, yaitu penduduk asli Jakarta. Nah, saya akan ngasih tahu kalian nih, kenapa lo dan gue itu berasal dari Cina. Nah, kata ini awalnya merupakan rumpun dialek bahasa yang dituturkan oleh orang Cina bagian Fujian di kawasan Tenggara daratan Cina di dekat Taiwan. Nah, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih sikap masyarakat saat terjadinya komparasi budaya di Indonesia. Ada yang beranggapan globalisasi mengancam ataupun dapat merusak tatanan kehidupan heterogenetis budaya lokal dengan mengabaikan keragaman dan kearifan lokal untuk menuju pada universalitas. Paham tersebut merupakan situasi yang dikotomi dan dilematis serta tarik-menarik. Nah, jika bagi budaya lokal tidak dilakukannya ataupun tidak diadakannya pengembangan, maka peluang penciptaan keunggulan budaya lokal juga tidak dapat dilakukan. Dan akhirnya, budaya etnik Nusantara justru dimanfaatkan oleh pihak luar yang berkepentingan, seperti pencurian yang kemudian dimodifikasi disesuaikan dengan kepentingan ekonomi kapitalis global. Namun, tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan mengenai komparasi yang terjadi di Indonesia, karena globalisasi budaya ada ambiguitas yang melekat. Di satu sisi, kita dapat saling mengenal budaya antar bangsa. Ada kekuatan untuk mempertahankan identitas lokal. Nah, salah satu contoh mengenai kekuatan budaya lokal untuk membentengi identitas etnik dengan ikatan primordial, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.